Ini adalah rahasia tengah malam. Beranikah kau mendengarnya? Arta merupakan pemuda yang tinggal di Sidoarjo. Semasa sekolah menengah atas, ia menempuh pendidikan di salah satu SMA di Surabaya. Pada masa itu, ia kerap melakukan pendakian gunung bersama beberapa sahabatnya. Dari sekian banyak teman dekatnya, ada dua nama yang cukup akrab dalam ingatannya, yaitu Moni dan Karyo. Namun, yang paling dekat secara emosional dengannya adalah Karyo. Setelah mereka lulus dari SMA, Karyo memutuskan untuk pindah dan bekerja di Batam. Di kota perantauan tersebut, ia menghabiskan waktu sekitar 2 tahun sebelum akhirnya kembali ke Sidoarjo. Kepulangannya bukan tanpa alasan. Ia mengabarkan kepada Arta bahwa dirinya akan segera menikah. Kebetulan, calon istrinya juga berasal dari Sidoarjo. Maka dari itu, Karyo mulai menetap kembali di kota kelahirannya sambil mencari pekerjaan dan tempat tinggal yang layak. Orang tuanya sendiri masih tinggal di Batam, namun Karyo memang telah merencanakan bahwa setelah pernikahan, ia akan memulai hidup barunya di Sidoarjo. Kembalinya Karyo tentu disambut dengan gembira oleh Arta. Setelah 2 tahun tak berjumpa karena jarak yang membentang, akhirnya mereka bisa kembali berbagi waktu dan kenangan bersama. Momen kebersamaan itu membawa ide baru bagi Karyo, yaitu mengajak Arta mendaki gunung, seperti masa-masa remaja dulu. Pendakian itu ia maksudkan sebagai penantian menjelang hari pernikahannya. Mereka pun sepakat untuk melakukannya, dan mengajak Moni untuk ikut serta. Sebenarnya, ada 2 teman lainnya yang juga ingin diajak, namun karena satu dan lain hal, keduanya berhalangan. Maka, hanya Arta, Karyo, dan Moni yang akan melakukan perjalanan menuju Gunung Argopuro. Seluruh perlengkapan mulai dipersiapkan dan dikumpulkan di rumah Arta, yang lokasinya tidak jauh dari Terminal Bungurasi. Di rumah itulah mereka berkumpul, mengecek semua kebutuhan dengan teliti, mengingat perjalanan ke Gunung Argopuro dikenal panjang dan menantang. Meski belum pernah menaklukkan gunung tersebut, mereka telah melakukan riset dan banyak mendengar cerita dari para pendaki senior, terutama tentang betapa panjang dan beratnya jalur yang harus dilalui, dari Situbondo hingga ke Probolinggo. Kebutuhan logistik menjadi perhatian utama, dan mereka pun memastikan bahwa semuanya telah siap. Dari Terminal Bungurasi, mereka berangkat menuju Besuki. Di sana, mereka bertemu dengan teman Arta yang telah mengatur pertemuan dengan seorang sopir yang bisa mengantarkan mereka ke base camp Baderan. Selama perjalanan menuju base camp, sopir yang tidak mereka kenal sebelumnya justru terus-menerus menceritakan hal-hal negatif tentang Gunung Argopuro. Salah satu topik yang paling diingat oleh Arta adalah ketika sang sopir membahas tentang pendaki yang hilang. Cerita-cerita tersebut seolah-olah menyisakan sugesti buruk bagi mereka, yang jelas terasa membuat perjalanan menjadi tidak nyaman. Arta sempat melirik ke arah Karyo, dan dari ekspresinya, terlihat jelas bahwa Karyo tidak menyukai cerita-cerita itu. Terlebih lagi, narasi yang disampaikan sopir tersebut semakin menjurus ke arah kisah-kisah mistis, yang kesannya justru lebih menakut-nakuti daripada memberikan informasi. Mereka memilih untuk diam dan tidak menanggapi, sementara teman Arta yang mengenalkan sopir itu tanpa merasa tidak enak dengan situasi yang terjadi. Sesampainya di base camp Baderan, mereka pun berpisah dengan teman Arta dan sang sopir. Sebelum berpamitan, temannya sempat meminta maaf karena tidak menyangka sopir tersebut akan menceritakan hal-hal yang membuat suasana menjadi berat. Arta menanggapinya dengan tenang. Ia menjelaskan bahwa semuanya tidak masalah, dan bahwa mereka bertiga ke sana hanya untuk mendaki, tanpa niatan yang lain. Malam itu mereka beristirahat di base camp. Kebetulan, hanya mereka bertiga yang menginap di sana. Seorang penjaga base camp mempersilakan mereka untuk beristirahat dengan nyaman. Keesokan paginya, para sopir ojek gunung sudah siap mengantar mereka ke titik awal pendakian,
yaitu pintu rimba. Dari perjalanan ojek itu, mereka sadar bahwa jarak menuju pintu rimba ternyata sangat jauh. Mereka merasa bersyukur karena tidak perlu menempuhnya dengan berjalan kaki. Sesampainya di pintu rimba, Arta dan Moni sempat menunggu kedatangan Karyo yang belum juga tiba. Beberapa saat kemudian, Karyo muncul, dan mereka pun segera bersiap memulai pendakian. Sebelum melangkah terlalu jauh, setelah mereka menyempatkan diri untuk berdoa, Karyo menyampaikan sesuatu yang baru saja ia alami. Ia menyampaikan kisahnya dengan sangat tenang dan lembut, seolah tidak ingin menimbulkan kekhawatiran di hati teman-temannya. Ternyata, selama perjalanan naik ojek, Karyo yang dibonceng oleh seorang pria parubaya sempat diperingatkan olehnya. Sopir ojek tersebut menanyakan apakah Karyo sudah pernah mendaki Argopuro, dan ketika Karyo menjawab bahwa ini adalah kali pertamanya, sang sopir meminta Karyo agar lebih berhati-hati. Ia menyebut bahwa dalam perjalanan tadi, mereka sempat melintasi seekor ular yang berada di tengah jalan. Karyo memang melihat ular tersebut, dan sempat terkejut. Namun karena motor yang mereka tumpangi melaju cukup kencang, ular itu tidak sampai mengganggu. Sang sopir menambahkan bahwa menurut kepercayaan warga sekitar, munculnya ular bisa menjadi pertanda buruk. Ia menyarankan agar Karyo memperbanyak doa dan tetap fokus, apalagi jumlah mereka ganjil, yang menurut mitos setempat bisa mengundang sesuatu yang tak terlihat untuk ikut serta. Namun sopir itu sendiri menutup ucapannya dengan nada santai, seolah menyadari bahwa yang ia sampaikan hanyalah sekadar mitos dan tidak perlu ditanggapi dengan serius. Cerita itu disampaikan Karyo kepada Arta dan Moni tanpa nada menakut-nakuti. Ia hanya ingin mereka tetap waspada, tanpa perlu merasa takut. Arta menangkap maksud baik dari Karyo, dan ia menyadari bahwa sahabatnya itu hanya ingin mereka tetap berhati-hati selama perjalanan panjang yang akan segera mereka mulai. Perjalanan mereka pun kembali dilanjutkan, menempuh waktu sekitar 3 jam menyusuri jalur pendakian yang cukup melelahkan. Dalam perjalanan tersebut, Moni, yang saat itu berada paling depan, tiba-tiba mengalami kejadian yang sangat janggal. Saat itu, posisi berjalan mereka berurutan. Moni berada paling depan, diikuti oleh Arta, sementara Karyo berada paling belakang. Karena itu, Arta dan Karyo bisa menyaksikan dengan jelas segala yang terjadi pada Moni. Tiba-tiba saja, Moni menghentikan langkahnya. Ia tampak menatap ke atas, menengok ke arah deretan pohon yang menjulang tinggi di sekitarnya. Beberapa saat kemudian, ia melanjutkan langkah, namun belum sempat melangkah lebih dari 5 langkah, tubuhnya tiba-tiba ambruk. Jatuhnya pun bukan seperti orang yang kehilangan kesadaran biasa, melainkan seperti seseorang yang sedang ditindih oleh sesuatu yang tidak kasat mata. Arta dan Karyo langsung tersentak, merasa heran sekaligus panik melihat kejadian itu. Dengan cepat, mereka bergegas menghampiri dan berusaha menyadarkan Moni. Tubuhnya tampak lemas dan tidak memberikan respons dengan segera. Beberapa detik berselang, barulah matanya terbuka perlahan. Sorot matanya menunjukkan keterkejutan dan ketakutan yang sangat, sehingga Arta dan Karyo pun segera membantunya duduk di sisi jalur pendakian yang agak lapang. Karyo segera mengeluarkan air minum dan vitamin dari dalam ranselnya. Ia menduga bahwa kondisi Moni disebabkan oleh kelelahan atau kekurangan asupan darah, dan mungkin saja Moni membutuhkan makanan tambahan serta suplemen. Meskipun sebelumnya mereka sudah sempat sarapan di base camp, Karyo merasa perlu memberikan makanan dan vitamin kembali kepada Moni. Setelah diberi makan, Moni terlihat tidak begitu berselera, hanya sempat menyuap 2 sendok makanan. Namun, ia tetap meminum vitamin yang diberikan oleh Karyo. Setelah kondisi tubuhnya agak membaik, Moni menyampaikan sesuatu kepada Arta dan Karyo. Dengan nada tenang dan lembut, ia mengutarakan bahwa apa yang akan diceritakannya bukan untuk menakut-nakuti, melainkan sekadar berbagi pengalaman aneh yang baru saja ia alami. Ia hanya ingin memberitahu apa yang sebenarnya ia lihat, tanpa berharap reaksi berlebihan dari keduanya. Dalam ceritanya, Moni menjelaskan bahwa saat menengadah ke atas,
ia sempat melihat bayangan berwarna hitam di atas pohon. Awalnya ia mengira bayangan tersebut adalah seekor lutung karena warnanya yang serupa. Namun, bentuknya ternyata jauh lebih besar dari lutung pada umumnya. Gerakannya pun sangat cepat, seperti bayangan yang melesat ke atas. Dari sanalah Moni merasa terkejut. Tidak lama setelah melihat makhluk tersebut, ia merasa seperti ada sesuatu yang melompat dan menindih tubuhnya, hingga membuatnya tersungkur jatuh ke tanah. Moni bertanya kepada Arta dan Karyo apakah mereka melihat makhluk tersebut, namun keduanya tidak melihat apa-apa di sekitar tempat itu. Karena tidak ada yang menyaksikan apapun, maka Moni pun menganggap dirinya mungkin hanya salah lihat atau terpengaruh oleh kelelahan. Namun, karena sejak awal ia telah menegaskan bahwa ceritanya bukan untuk menimbulkan ketakutan, mereka pun menerima hal itu dengan pikiran terbuka. Mereka menganggap kemungkinan besar Moni hanya terlalu lelah atau sedang mengalami kecemasan karena perjalanan panjang. Setelah suasana tenang, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Karena belum pernah sebelumnya mendaki Gunung Argopuro, mereka hanya mengandalkan informasi yang didapat dari video-video di internet serta cerita dari para senior pendaki. Salah satu informasi yang cukup menempel dalam ingatan Arta adalah saran untuk langsung bermalam di Cikasur setelah melewati pintu rimba. Pada awalnya, Arta membayangkan bahwa jarak dari pintu rimba menuju pos Cikasur hanya akan memakan waktu sekitar 5 hingga 7 jam, serupa dengan pendakian gunung lain dari satu pos ke pos berikutnya. Namun ternyata, jalur yang harus mereka tempuh sangat panjang dan melelahkan. Mereka harus menembus beberapa hamparan sabana, masuk kembali ke dalam hutan, lalu melewati sabana lagi. Rasanya seperti tidak kunjung sampai, dan mereka mulai menyadari bahwa Gunung Argopuro benar-benar berbeda dari gunung-gunung yang pernah mereka daki sebelumnya. Karena Arta bersikeras untuk tetap mengikuti rencana awal agar berkemah di Cikasur, mereka terus berjalan tanpa berhenti untuk membuat tenda di tempat lain. Ketika matahari telah tenggelam dan waktu menunjukkan pukul 6 sore atau waktu maghrib, mereka masih terus melangkah. Barulah sekitar pukul setengah 9 malam, mereka akhirnya tiba di Cikasur dalam kondisi tubuh yang sangat letih. Suasana di sana begitu dingin dan gelap. Pandangan sangat terbatas, hanya diterangi cahaya senter yang redup. Mereka segera mencari tempat untuk mendirikan tenda. Di lokasi tersebut telah berdiri 2 tenda lain yang rupanya telah ditempati pendaki lain, meskipun para penghuninya sudah masuk dan tidak tampak lagi dari luar. Setelah mendirikan tenda, mereka sempat memasak sebentar, lalu bergegas tidur sekitar pukul setengah 10 malam karena tubuh mereka benar-benar kelelahan. Di tengah malam, Arta menjadi orang pertama yang mendengar suara berisik dari luar tenda. Awalnya ia mengira bahwa suara itu berasal dari pendaki lain yang sedang mondar-mandir, mungkin karena ingin buang air kecil atau mencari sesuatu. Langkah kaki yang terdengar cukup jelas, seolah memang milik seseorang. Namun semakin lama, Arta merasa bahwa suara langkah kaki itu terdengar terlalu berat dan tegap, tidak seperti langkah manusia biasa. Suaranya terkesan menghentak, seperti ada beban yang dibawa oleh kaki yang melangkah. Karena merasa cemas, terutama mengingat masih ada beberapa barang yang tertinggal di luar tenda seperti kompor, nesting, dan satu tas yang tidak muat dibawa masuk, Arta pun membangunkan Karyo. Ia menyampaikan kekhawatiran tentang suara di luar tenda. Karyo kemudian membuka tenda dan memeriksa sekitar, namun tidak menemukan satupun sosok atau pergerakan. Mereka pun kembali masuk dan mencoba tidur lagi. Belum sempat tenda benar-benar ditutup, Moni juga terbangun dan bertanya tentang suara di luar. Setelah diberi penjelasan singkat, Moni kembali tidur tanpa curiga. Karyo dan Arta pun kembali berbaring, namun Arta belum bisa benar-benar terlelap. Meski matanya sudah terpejam, pikirannya masih terjaga. Beberapa saat kemudian, suara itu terdengar lagi. Kali ini, suara langkah kaki yang tegap seperti sebelumnya berubah menjadi suara menyeret sesuatu. Arta langsung berpikir bahwa kemungkinan besar tas atau barang-barang mereka sedang diambil oleh seseorang. Dengan perasaan panik, ia segera membuka tenda dan memeriksa luar, namun tetap tidak melihat apa-apa. Meski begitu, suara menyeret itu masih terdengar jelas di telinganya.
Perasaan merinding mulai menyelimuti tubuh Arta. Ia pun segera membangunkan kembali Karyo dan Moni. Setelah mereka terjaga, ternyata keduanya juga mendengar suara yang sama. Suara tersebut sangat mirip dengan benda berat yang sedang diseret di atas tanah. Ketiganya hanya diam, terjaga dalam tenda, dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Suasana menjadi sangat hening, diiringi rasa was-was yang menyelimuti mereka sepanjang malam itu. Waktu menunjukkan sekitar pukul 1:30 dini hari ketika suara-suara aneh yang sempat terdengar akhirnya menghilang. Teror tersebut berlangsung selama kurang lebih 5 menit sebelum akhirnya suasana kembali tenang. Setelah memastikan bahwa seluruh barang-barang mereka masih berada di tempat semula dan tidak ada yang hilang, pikiran Arta, Karyo, dan Moni dipenuhi oleh berbagai pertanyaan. Mereka bertanya-tanya apakah suara yang mereka dengar adalah suara seseorang yang sedang menyeret sesuatu, atau bahkan mungkin seseorang yang berjalan dengan cara menyeret tubuh seperti merangka atau ngesot. Tidak ada satupun dari mereka yang bisa menjawab dengan pasti, namun suara itu begitu nyata dan terdengar jelas. Sejak kejadian tersebut, ketiganya tidak bisa lagi memejamkan mata. Rasa kantuk hilang, tergantikan oleh kegelisahan yang membayang. Sekitar pukul 3:30 dini hari, 2 tenda yang berada di sebelah tenda mereka terdengar mulai beraktivitas. Terdengar suara orang yang telah bangun dan mulai memasak, menandakan bahwa mereka bersiap untuk kembali melanjutkan perjalanan. Sementara itu, Arta, Karyo, dan Moni justru dilanda kantuk yang begitu berat. Mereka akhirnya memutuskan untuk tidur dan baru terbangun kembali sekitar pukul 7:30 pagi. Saat membuka tenda, mereka menyadari bahwa 2 tenda lainnya sudah tidak ada. Pendaki lain itu telah berangkat lebih dulu. Karena mereka memang tidak memiliki rencana untuk melakukan pendakian terburu-buru, suasana santai masih terasa. Mereka memutuskan untuk memasak terlebih dahulu, menikmati sarapan, dan bersiap melanjutkan perjalanan sekitar pukul 9 pagi. Ketika sedang berkemas, Moni sempat menunjukkan ekspresi terkejut. Tas yang semalam diletakkan di luar tenda ternyata mengalami kerusakan. Di bagian pojoknya, terlihat sobekan yang cukup aneh, menyerupai bekas 3 cakaran. Dugaan awal mengarah pada keberadaan babi hutan, mengingat kawasan Gunung Argopuro memang masih menjadi habitat bagi hewan tersebut. Namun Moni tampak ragu, sebab cakaran itu terlihat sangat rapi dan besar. Arta mulai merasa khawatir, terpikir kemungkinan keberadaan hewan buas lain seperti harimau. Untungnya, barang-barang di dalam tas masih aman dan dapat digunakan, hanya saja tas tersebut kini mengalami kerusakan permanen. Perjalanan kembali dilanjutkan. Pos berikutnya yang harus mereka tuju adalah pos Cisentor. Sebuah papan petunjuk dari arah Cikasur menunjukkan arah menuju Cisentor, dan mereka mengikuti jalur tersebut dengan penuh keyakinan. Setelah berjalan selama beberapa jam, sekitar pukul 12 atau 1 siang, mereka memutuskan untuk beristirahat dan memasak makan siang. Setelah itu, pendakian kembali diteruskan. Namun, kejadian serupa seperti hari sebelumnya kembali terulang. Mereka kembali harus berjalan hingga waktu senja, namun belum juga menemukan keberadaan pos Cisentor. Sekitar pukul 7 malam, mereka tiba di sebuah kawasan yang berupa bukit atau tebing. Dari tempat mereka berdiri, terlihat sebuah lereng yang cukup curam di bawahnya. Mereka tidak menyadari bahwa tempat yang berada di bawah sana sebenarnya adalah pos Cisentor. Yang mereka lihat hanyalah tebing dan turunan, tanpa mengetahui secara pasti bahwa itulah tujuan yang mereka cari. Dalam suasana remang-remang itu, Karyo beberapa kali menyatakan bahwa ia melihat ada keramaian di bawah. Ia meyakini bahwa yang dilihatnya adalah pos Cisentor, tempat di mana para pendaki lain telah lebih dulu mendirikan tenda. Namun, Arta sama sekali tidak mendengar atau melihat apa yang dikatakan Karyo. Ia bahkan sempat merasa bahwa mungkin sahabatnya itu tengah mengalami halusinasi karena kelelahan. Tak ada suara keramaian, tak ada cahaya, dan tak ada tanda-tanda aktivitas manusia yang bisa Arta tangkap. Meskipun begitu, Karyo tetap meyakinkan bahwa ia melihat dengan jelas adanya lampu-lampu yang menyala di bawah. Arta mencoba untuk mengarahkan senter ke bawah,
berusaha melihat apa yang sedang ditunjuk oleh Karyo. Namun hasilnya nihil. Pandangan ke arah bawah tertutup kegelapan pekat. Dalam suasana itulah, tiba-tiba Moni menunjukkan reaksi emosional yang tak biasa. Ia mulai menangis, mengungkapkan perasaan yang sudah lama ia tahan. Rasa lelah dan frustasi mulai memuncak. Ia merasa sangat kelelahan karena sejak kemarin mereka berjalan tanpa arah yang jelas, belum lagi tekanan mental akibat suasana mencekam yang terus mereka hadapi. Ia bahkan menyatakan keinginannya untuk pulang, meskipun sempat sungkan untuk menyampaikan hal itu kepada Arta dan Karyo. Arta dan Karyo cukup terkejut dengan tangis Moni. Mereka berusaha menenangkannya, membujuk agar Moni tetap kuat. Mereka mencoba meyakinkan bahwa perjalanan mereka sudah hampir mencapai tujuan. Karyo bahkan tetap bersikukuh bahwa di bawah sana sudah terlihat keramaian dan lampu-lampu pendaki yang sedang berkemah. Perlahan Moni mulai meredakan tangisnya, meskipun sorot matanya masih menyiratkan ketakutan dan kelelahan yang mendalam. Perjalanan pun dilanjutkan dengan menuruni lereng menuju kawasan di bawah bukit. Tak lama setelah mereka menuruni jalur tersebut, suara gemericik air mulai terdengar. Aliran air yang cukup deras terdengar jelas, dan suara itu menjadi penanda yang meyakinkan bahwa mereka sudah sangat dekat dengan pos Cisentor. Arta mengingat kembali informasi dari para senior pendaki bahwa Cisentor memang dikenal sebagai salah satu pos dengan sumber air. Hal itu juga diperkuat oleh informasi dari Karyo yang pernah menonton video di YouTube mengenai pos Cisentor yang lokasinya berdekatan dengan sungai. Namun, suasana mencekam belum benar-benar menghilang. Ketika mereka semakin dekat dengan aliran sungai tersebut, Karyo kembali menyampaikan sesuatu yang membuat Arta merinding. Ia menyatakan bahwa ia melihat dengan jelas adanya lampu-lampu yang menyala di bawah, yang menurutnya menunjukkan adanya keramaian. Namun lagi-lagi, baik Arta maupun Moni tidak melihat apapun. Yang lebih membuat bulu kuduk meremang adalah ketika Karyo mulai berkata bahwa ia mendengar suara anak-anak kecil berlarian di bawah, diikuti dengan suara orang-orang yang sedang bercakap-cakap. Dalam benak Karyo, suara dan cahaya itu bukan lagi milik para pendaki. Ia meyakini bahwa di bawah sana terdapat sebuah desa. Ia bahkan menyebutkan bahwa rumah-rumah penduduk itu menggunakan lampu minyak yang temaram, dan suara anak-anak serta orang dewasa terdengar jelas seolah mereka sedang beraktivitas seperti biasa. Arta yang mendengar semua itu hanya bisa diam. Ia tidak mendengar apapun, tidak melihat apapun, namun tak bisa mengabaikan keyakinan Karyo yang begitu kuat. Ia mulai merasa heran karena selama bertahun-tahun mendaki bersama, tidak pernah sekalipun Karyo menunjukkan tanda-tanda seperti ini. Tidak pernah sebelumnya sahabatnya itu terlihat seolah-olah linglung dan berbicara tentang hal-hal yang tak dapat dilihat oleh orang lain. Keanehan itu membuat Arta merasa bingung dan tidak mampu menyimpulkan apapun. Ia hanya bisa terdiam dan membiarkan semuanya berjalan sebagaimana adanya. Akhirnya, Arta memilih untuk menuruti Karyo. Ia mengikuti arah pandangan dan ajakan Karyo yang meyakini bahwa di bawah sana terdapat sebuah desa. Meskipun dalam hatinya ia tidak melihat apapun, Arta seolah-olah ikut mempercayai bahwa desa itu memang ada. Akhirnya, mereka memutuskan untuk turun. Saat benar-benar mencapai aliran sungai, mereka harus menyeberangi sebuah jembatan, dan disitulah Arta merasa lega karena akhirnya melihat pos Cisentor dengan jelas. Namun berbeda dengan Arta, Karyo justru tampak sangat terkejut, bahkan menunjukkan raut wajah yang seolah tidak percaya atas apa yang dilihatnya. Karyo terlihat syok karena yang ia lihat sebelumnya adalah sebuah desa, namun kenyataannya hanya ada pos pendakian. Arta mencoba menenangkan Karyo sekaligus menjaga perasaan Moni agar tidak panik. Ia memang sejak awal tidak pernah melihat adanya desa, namun ia tidak ingin memperkeruh suasana. Ia pun berusaha meyakinkan Karyo bahwa kemungkinan besar apa yang dilihatnya adalah sesuatu yang terhalang bukit, atau mungkin memang berada di tempat lain, bukan di lokasi tersebut. Keputusan pun dibuat untuk segera mendirikan tenda dan beristirahat. Setelah tenda berdiri dan makanan telah disiapkan, Moni justru memilih untuk langsung tidur. Ia mengaku sangat lelah dan tidak sanggup makan malam. Arta dan Karyo tidak memaksanya,
Mereka membiarkan Moni beristirahat lebih dulu. Suasana malam itu cukup tenang, dan ketika Moni sudah tertidur lelap hingga terdengar suara dengkuran dari dalam tenda, Arta dan Karyo menikmati kopi sambil duduk di luar tenda, memandangi malam yang menyelimuti kawasan Cisentor. Di sela waktu bersantai tersebut, Karyo kembali membahas perihal desa yang ia yakini telah dilihat sebelumnya. Ia bertanya pada Arta apakah ia benar-benar tidak melihat apapun. Arta menjelaskan bahwa dirinya memang tidak melihat satupun tanda keberadaan desa di bawah bukit tadi. Namun demi menenangkan Karyo, ia sempat mengiyakan ucapan sahabatnya itu agar situasi tidak semakin tegang. Karyo terlihat semakin yakin bahwa dirinya tidak sedang berbohong. Ia benar-benar merasa melihat sebuah desa lengkap dengan rumah-rumah dan keramaian. Arta pun memahami bahwa sahabatnya itu tidak sedang mengarang cerita, meskipun tetap sulit baginya untuk menjelaskan apa yang sebenarnya dilihat oleh Karyo. Setelah cukup lama berbincang, keduanya memutuskan untuk mengakhiri percakapan itu dan beristirahat saja. Mereka juga membereskan barang-barang yang ada di luar tenda agar kejadian tak menyenangkan seperti di Cikasur tidak terulang kembali. Proses itu memakan waktu sekitar 10 menit. Namun kejadian tak terduga kembali muncul. Saat Arta dan Karyo sedang merapikan perlengkapan, tiba-tiba Moni yang sudah tertidur justru tampak seperti orang yang sedang mengigau. Ia berteriak sangat keras hingga mengejutkan mereka berdua. Dengan sigap, keduanya membangunkan Moni yang terlihat panik. Moni berusaha menyangkal bahwa ia sedang mengigau, namun setelah itu ia menunduk dalam ketakutan. Arta mencoba meyakinkan Moni untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Moni sempat menolak karena merasa takut, namun akhirnya ia mengakui bahwa dirinya mengalami mimpi yang terasa sangat nyata. Dalam tidurnya, Moni mendengar suara Arta dan Karyo sedang berbincang di luar tenda. Tiba-tiba, ada sosok perempuan yang masuk ke dalam tenda dan membangunkannya. Saat ia membuka mata, perempuan itu sudah tidak ada. Tak lama kemudian, Moni melihat Arta masuk ke dalam tenda dan mengajaknya untuk melihat seorang perempuan cantik yang sedang bermain air di sungai. Perasaan penasaran muncul begitu saja dalam diri Moni. Meski merasa ngantuk, ia tetap mengikuti ajakan itu. Ia keluar dari tenda dan melihat perempuan yang disebutkan, duduk di pinggir sungai sambil memasukkan kaki ke dalam air, dan memainkan rambutnya yang sedikit basah. Saat itu Moni belum melihat wajah perempuan itu dengan jelas, namun ia merasa perempuan tersebut cukup cantik. Ketika Moni mencoba mendekat dan bertanya nama, perempuan itu menoleh, dan saat itulah Moni melihat wajah yang begitu mengerikan. Wajah yang hancur dan suara yang menakutkan seketika membuat Moni ingin berlari, namun ia tidak bisa bergerak. Tangan perempuan itu memegang kakinya sambil berkata sesuatu yang membuat bulu kuduk Moni merinding. Akhirnya, ia menjerit hingga dibangunkan oleh Arta dan Karyo. Pengalaman itu membuat Moni benar-benar trauma. Ia tidak ingin kembali tertidur karena takut kejadian serupa akan terulang. Karyo dan Arta, meskipun juga merasa sangat mengantuk, akhirnya memutuskan untuk menemani Moni berjaga sepanjang malam demi menjaga perasaannya. Saat ketiganya masih terjaga, berbagai peristiwa ganjil kembali terjadi. Sekitar 2 jam setelah Moni terbangun dari mimpinya, suara seorang pria dewasa terdengar dari kejauhan, seperti memanggil atau berseru. Karyo adalah yang pertama kali mendengarnya, lalu disusul oleh Arta yang juga mendengar suara yang sama. Arta menduga bahwa mungkin ada pendaki lain yang baru datang, namun Karyo menyangkalnya. Ia merasa bahwa suara itu bukan berasal dari pendaki, melainkan dari seorang warga desa. Ucapan Karyo membuat Arta kembali merasa tidak nyaman, karena ia sudah tahu bahwa di kawasan tersebut tidak ada desa sama sekali. Tak lama setelah itu, mereka kembali mendengar suara-suara lain. Terdengar suara anak-anak kecil berlarian, serta suara perempuan-perempuan yang sedang bercakap-cakap. Semuanya terdengar jelas dari luar tenda, tepat di seberang sungai Cisentor. Arta memperhatikan ekspresi Moni yang kini sudah tampak sangat mengantuk, namun tetap menahan diri untuk tidak tidur. Ia dan Karyo pun membiarkan semua suara itu berlalu, tanpa mencoba mencari tahu lebih jauh.
Arta yakin bahwa yang mereka alami bukanlah kenyataan, melainkan efek dari kelelahan fisik dan tekanan mental selama pendakian. Mereka mencoba berpikir positif bahwa semua itu hanyalah halusinasi akibat kondisi tubuh dan pikiran yang sudah terlalu lelah. Akhirnya, setelah melihat Moni mulai tertidur dengan tenang, Arta dan Karyo pun ikut merebahkan diri, memejamkan mata, dan membiarkan malam membawa mereka ke dalam keheningan yang samar dan penuh misteri. Belum lama setelah mereka memejamkan mata, tenda yang mereka dirikan tiba-tiba kedatangan seorang pria paruh baya. Sosok itu tampak seperti seorang petani, mengenakan caping dan membawa cangkul di tangannya. Tanpa basa-basi, pria tersebut masuk ke dalam tenda dan membangunkan Arta dan Karyo, yang saat itu baru saja terlelap dan belum sempat benar-benar tidur. Ketika keduanya membuka mata, mereka sedikit terkejut melihat kehadiran pria asing tersebut. Penampilannya sangat mencirikan seorang petani. Caping yang melekat di kepalanya serta cangkul yang digenggam kuat menegaskan hal itu. Pria itu menyampaikan bahwa mereka tidak perlu khawatir dan bisa melanjutkan tidur karena dirinya akan berjaga di luar tenda. Suaranya tenang dan lembut, membuat Arta dan Karyo merasa seakan dihipnotis. Mereka pun kembali berbaring dan melanjutkan tidur dengan perasaan yang jauh lebih nyaman dan tentram. Rasa kantuk semakin berat, seolah energi mereka terkuras habis dan dibuai oleh kedamaian yang tiba-tiba menyelimuti tenda. Mereka terbangun sekitar pukul 8 pagi dan mendapati bahwa Moni telah bangun terlebih dahulu. Barang-barangnya telah rapi, tasnya sudah dipacking, dan raut wajahnya menunjukkan ketegasan hati. Ia menyampaikan bahwa dirinya merasa tidak sanggup untuk melanjutkan perjalanan karena terlalu banyak kejadian aneh yang mereka alami selama pendakian di Argopuro. Moni tidak ingin mengalami hal serupa lagi. Setelah diskusi kecil antar ketiganya, mereka pun memutuskan untuk mundur. Tujuan mereka memang bukan mencapai puncak, dan jika salah satu dari mereka sudah tidak sanggup, maka lebih baik perjalanan dihentikan. Keputusan itu membawa mereka untuk kembali ke base camp Baderan. Anehnya, perjalanan dari pos Cisentor menuju Cikasur terasa jauh lebih cepat dibanding saat mereka mendaki sebelumnya. Padahal saat berangkat, perjalanan ke Cisentor itu terasa sangat melelahkan dan baru sampai ketika malam menjelang. Namun kini, hanya butuh waktu hingga sekitar pukul 1:30 siang untuk tiba kembali di Cikasur. Di sana mereka sempat bertemu dengan beberapa pendaki lain. Setelah istirahat sebentar, perjalanan kembali dilanjutkan dengan target untuk bisa sampai di base camp pada hari itu juga. Namun kenyataannya, mereka kembali terjebak di tengah savana hingga malam menjelang. Pada saat itu, waktu menunjukkan pukul 5:30 sore. Mereka belum mencapai pos rimba. Arta mengusulkan untuk tetap melanjutkan perjalanan, agar setidaknya bisa mencapai pos rimba dan esok harinya bisa bertemu tukang ojek yang biasanya mengantar pendaki dari bawah. Karyo dan Moni sepakat. Maka malam itu, mereka tetap berjalan melewati jalur yang sepi dan sunyi. Menjelang tengah malam, mereka berhenti di sebuah bangunan semi permanen yang terdapat di pos mata air, tak jauh dari pos rimba. Tempat itu sering dijadikan tempat istirahat oleh pendaki karena ada teras kecil yang bisa digunakan untuk tidur. Mereka menggelar matras dan sleeping bag seadanya, lalu memutuskan untuk beristirahat sejenak. Namun malam itu rupanya belum selesai menguji mereka. Saat tertidur di sana, Moni mengalami kejadian yang cukup mengganggu. Ia mengaku sempat melihat sosok perempuan berjalan melewati area tempat mereka tidur. Sosok itu tampak seperti manusia biasa, namun ada yang terasa janggal. Perempuan itu berjalan cepat, mengenakan daster putih, dan langkah kakinya tidak mengeluarkan suara. Meskipun Moni benar-benar melihatnya, ia memilih untuk mengabaikannya karena tidak ingin kembali terlibat dalam kejadian-kejadian aneh. Keesokan paginya, Moni akhirnya menceritakan pengalaman itu kepada Arta dan Karyo. Ternyata, bukan hanya Moni yang melihat sosok perempuan tersebut. Karyo pun mengalami hal serupa. Awalnya, Karyo mendengar suara tawa perempuan yang terdengar samar. Ketika menoleh ke arah kiri, ia melihat sosok perempuan berbaju putih yang bersandar di pohon, seakan sedang mengintip ke arah mereka.
Begitu disadari keberadaannya, perempuan itu langsung menyembunyikan diri di balik batang pohon. Mereka menduga bahwa yang dilihat Moni dan Karyo adalah sosok yang sama. Pagi itu, mereka memilih untuk tidak sarapan. Mereka segera bergerak menuju pintu rimba untuk menunggu kedatangan para tukang ojek. Namun hingga pukul 7:30 pagi, belum juga ada tanda-tanda kedatangan ojek pendaki. Mereka memutuskan untuk tetap berjalan menuruni jalur, berharap bisa bertemu dengan tukang ojek di tengah jalan. Tak lama berselang, suara motor terdengar mendekat. Ternyata 7 tukang ojek datang membawa 7 orang pendaki. Arta, Karyo, dan Moni pun segera meminta untuk diantar turun ke base camp Baderan. Dari sana, perjalanan dilanjutkan hingga mereka kembali tiba dengan selamat di Sidoarjo.